Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan bahas materi, salah satu materi yang ada diujikan di penalaran matematika atau kuantitatif. Nah, yang pertama yang kali ini akan Kak Saat bahas adalah aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu apa aja sih? Aritmatika sosial tuh ngomongin matematika yang digunakan di kehidupan sosial manusia. Apa aja itu? Itu ada untung, ngomongin untung dan rugi, dan persentase untung dan persentase rugi. Kemudian ada bunga, bunga tunggal, neto, sama tara. Nah, kita ngomongin bunga tunggal ya kalau yang di sini ya, bunga tunggal, bruto, neto, dan tara. Apa aja yang ada di situ? Yang pertama kita ngomongin soal untung dan rugi. Untung tuh apa sih? Kenapa orang dibilang jualannya untung? Kenapa ada orang dibilang jualannya rugi? Nah, kalau untung itu ketika ada harga pembelian dan harga penjualan. Kita ini tahu dulu ya, ada harga pembelian dan harga penjualan. Harga pembelian itu harga atau biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk mendapatkan barang dari penjual sebelumnya. Misalkan ada pedagang beli dari petani, harganya 1 kilogram beras atau 1 ton beras tuh berapa, itu namanya harga beli. Nah, kemudian harga jual atau harga penjualan, itu harga yang diterima penjual dari pembeli atas barang yang dijual mereka. Kayak misalkan penjual ini tadi habis beli beras dari petani, kemudian dijual lagi ke kalian, ke pembeli atau ke konsumen, itu namanya harga jual. Jadi jangan sampai kebalik ya, antara harga jual sama harga beli atau harga penjualan sama harga pembelian. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang pedagang. Pedagang beli dari petani atau dari pedagang yang lebih besar, itu namanya harga beli atau harga pembelian. Kemudian ketika dia jual ke konsumen, maka namanya adalah harga penjualan gitu. Nah, kapan dibilang untung, kapan dibilang rugi? Dibilang untung kalau harga jualnya dikurangi harga beli, itu lebih besar ada hasilnya, selisihnya. Selisihnya positif atau bisa dibilang, yaitu di mana harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Kapan dibilang rugi? Itu ketika harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Jadi ketika harga beli dikurangi harga jual baru hasilnya positif. Atau ketika harga jual dikurangi harga beli itu hasilnya negatif gitu. Nah, itu ketika kapan dibilang untung atau kapan dibilang rugi. Udah paham ya? Oke. Jadi persentase untung dan rugi. Untuk tahu untungnya berapa persen, itu untung dalam persen adalah keuntungan dalam rupiah tadi dibagi atau harga belinya, kemudian dikali 100%. Contoh, misalkan orang itu tadi jual harganya 500, kemudian dia padahal belinya adalah 400, berarti udah keuntungannya 100 kan. Keuntungan 100 itu nanti dibagi sama harga belinya, dibagi 400 dikali 100% tadi. Jadi ngitungnya adalah untung atau keuntungannya dibagi dulu dengan harga beli, kemudian dikali 100%. Gitu. Kemudian rugi dalam persen. Rugi dalam persen itu gimana? Adalah rugi dalam rupiah itu dibagi dengan harga beli baru dikalikan 100%. Jadi teman-teman ini nanti dicek, dicoba aja ini rumusnya ya. Jadi untung dalam persen sama rugi dalam persen itu ngitungnya adalah dibagi dengan harga belinya. Jadi tahu nanti persentasenya berapa. Yang berikutnya kita ngomongin diskon. Nah, teman-teman sering dengar tuh kalau lagi ada diskon nih, lagi ada flash sale, diskonnya berapa? Diskon tuh dari bahasa Inggris ya, namanya bahasa Inggrisnya tuh ya discount pakai C, itu artinya potongan harga. Tapi karena diplesetin di bahasa Indonesia jadi diskon pakai K. Diskon atau rabat katanya itu dinyatakan dalam persen gitu. Nah, diskon tuh gimana cara ngitungnya? Jadi diskon itu seharusnya adalah harga jual. Jadi diskon itu biasanya dikalikan dengan harga jual ya, berarti ya, harga jual. Jadi misal diskon 50%, berarti
harga jual aslinya adalah diskonnya tadi dikali harga jualnya, harga jual yang akhir. Gitu. Misal diskon 50% berarti 50% dikali harga jualnya. Misal tadi harga jualnya 500, ya berarti 50% kali 500. Jadi misal hasilnya adalah 250 rupiah gitu. Oke, itu ngomongin tentang diskon. Sekarang tentang harga atau bunga tunggal. Bunga itu apa? Bunga adalah kayak keuntungan sih, atau diberikan kepada orang yang nabung atau memberikan bukan pinjaman ya, atau kebalik ya. Kalau keuntungan berarti tadi orang nabung kemudian dikasih bunga, namanya bunga tunggal. Bunga yang dihitung dari tabungan awal, di situ ditulisnya. Kemudian bunga diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi, itu namanya bunga tunggal. Ada namanya satunya bunga tunggal apa? Bunga majemuk, bukan ya? Bunga majemuk tuh yang di biologi ya. Jadi kalau bunga tunggal, kalau misalkan orang menabung 100 juta, kemudian bilang kamu dapat bunga 7%, berarti nanti keuntungannya dia adalah 7%, atau bunga yang dia terima adalah 7% dikali dengan 100 jutanya tadi. Kalau misalkan dalam dalam satu tahun. Biasanya ini di sini disebutkan bahwa bunga itu harus dikali lama hitungan waktunya. Jadi misalkan ini dalam waktu tadi 1 tahun bunganya 7%, ternyata dia cuma nabung dalam 6 bulan. Nah, berarti gimana cara ngitungnya? Jadi bunganya adalah lama waktu dalam hitungan bulanannya per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Gitu. Jadi bunga totalnya harusnya berapa? Misal 6 bulan, kalau contohnya 6 bulan doang, maka bunganya adalah tadi 6 per 12, karena 12-nya kan tadi jumlah total bulan dalam 1 tahun ya. Dikali bunganya, misal tadi bunganya 7%, berarti dikali 7%, atau 7/100 juga boleh ditulisnya, dikali modalnya berapa. Misal modalnya 100 juta, ya tinggal dimasukin angkanya 100 juta. Gitu, untuk menghitung bunga tunggal. Selain itu ada apa lagi di aritmatika sosial? Ada banyak hal, terutama ngomongin masalah berat dari sebuah kemasan yang dijual atau sebuah produk yang dijual. Ada yang namanya bruto atau berat kotor. Nah, itu berat sama wadahnya sama isinya. Jadi bruto itu adalah berat total sama isi-isinya. Kadang-kadang misal ini biasanya kepake untuk barang-barang yang harus di-packing sama sesuatu yang berat juga. Kayak misalkan komputer gitu. Misal komputer dikirim dari luar negeri ke Indonesia, atau laptop nih, kan nggak mungkin dikirim cuma pakai dus kecil gitu yang ringan. Nah, itu biasanya ada kotaknya itu juga ada beratnya gitu. Jadi brutonya berapa, nah isinya dalamnya berapa. Kalau isinya doang, itu namanya neto. Neto itu adalah isi atau berat bersih gitu. Kadang beberapa produk itu yang ditulis cuma netonya aja. Kalau teman-teman cek di makanan-makanan kemasan, dia cuma nulis neto 100 gram, neto 120 gram. Karena dia nggak ngitung sama bungkusnya, dia cuma tahu waktu isinya itu yang dimasukkan ke dalam bungkusnya itu sekian gitu. Nah, itu adalah ada berikutnya tara. Tara ini apa? Tara adalah selisihnya tadi antara bruto dan neto. Jadi kalau misalkan bungkusnya ternyata packingnya lebih besar, berarti kan nanti bruto itu misal bisa bedanya dari yang cuma berapa gram sampai yang beberapa kilogram gitu untuk brutonya doang. Untuk bruto dan plus netonya gitu. Nah, jadi misal tadi tadi kamu beli komputer dari luar negeri, nah kemudian isi di situ ditulis misal brutonya adalah 5 kg gitu, karena ada packing kayu, ada apa, busa segala macam. Kemudian kamu tahu netonya
Kan laptop sekarang kecil-kecil ya, kayak cuma netonya adalah 1 kilogram. Berarti bungkusnya doang nih sampai berapa nih? Nah, itu namanya tara. Tara adalah bruto dikurangi neto. Itu. Jadi 5 dikurangi 1 adalah 4 kilogram. Nah, tara atau 4 kilogramnya ini bisa dibilang adalah berat wadahnya doang gitu. Berat wadahnya saja. Oke. Nah, tadi soal penjelasan bruto, neto, tara, diskon, dan bunga tunggal, gimana kalau kita bahas kalian sama soalnya aja daripada kita ngomongin doang agak kebingungan nanti kalian. Nih lebih jelasnya kita ngomongin soal-soalnya ini. Ini misal ada soal sebuah televisi terjual dengan harga 1.800.000. Jika penjualnya ternyata rugi 10%, maka berapakah harga pembelian televisi tersebut? Berarti yang ditulis di sini adalah apa? Itu ada harga jual. Harga jualnya adalah 1.800.000. Kemudian persen rugi. Nah, persen ruginya berapa? Persen ruginya adalah 10% atau 10/100. Oke, jadi gimana cara ngitung harga belinya? Tadi harga jual dikurangi harga beli itu sama dengan rugi atau untung. Tergantung, kalau positif itu untung, kalau negatif itu rugi. Atau kalau mau ditulis rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Itu untuk yang hasilnya yang selalu positif. Oke, sekarang kita diketahui cuma persen ruginya doang. Padahal persen rugi itu hasilnya adalah dari rugi dibagi harga beli dikali 100%. Karena di sini tulisnya 10%, sama dengan rugi dibagi harga beli. Padahal harga belinya kita nggak tahu nih. Yang ada adalah harga jual. Harga jualnya, ruginya kita ganti. Berarti rugi yang di sini kita hapus dulu. Kita ganti dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Karena ini sama-sama persen-persen, kita coret persennya, 100-nya kita pindah ke sini. Jadi 10 per 100 sama dengan harga jualnya tadi kita tulis 1,8 juta aja ya. 1,8 dikurangi harga beli dibagi harga beli. Berarti ini 0,1, ini kita kali silang harga beli, 0,1 dikali harga beli sama dengan 1,8 dikurangi harga beli. Oke, jadi tinggal ganti. Jadi 1,8 sama dengan 0,1 harga beli dikurangi harga beli. Atau 0,1, ditambah ya, ditambah harga beli. Jadi 1,1 harga beli sama dengan 1,8 juta. Jadi harga belinya adalah 1,8 dibagi 1,1. Berapakah itu? 1,8 dibagi 1,1. Ada yang mau hitung? 1,8 dibagi 1,1. Berapa? 1,63 juta. Harga belinya adalah 1,63 juta. Gitu. Agak lumayan ribet ya, karena nggak diketahui nih harga jualnya berapa, harga belinya berapa. Dia cuma nyebut harga jualnya doang. Kalau yang diketahui adalah harga belinya, lebih gampang. Hasilnya berapa. Tuh. Oke, lanjut. Nomor 2. Seorang pedagang membeli 20 kg salak, harganya 140.000. Setengahnya ia jual kembali dengan harga 10.000 per kilogram, dan setengahnya lagi ia jual dengan harga 6.000 kilogram karena udah mulai rusak.
Jika seluruh salak terjual habis, berapa keuntungannya yang diperoleh oleh pedagang? Jadi ada 20 kilogram, ada dua harga, ada yang 10.000, ada yang berapa nih? Satunya 6.000 per kilogram. Yang 10.000 per kilogram, kalau setengah berarti 10 kilo ya. 10 dikali 10.000, yang satunya 10 dikali 6.000. 10 kali 10.000 adalah 100.000. 10 kali 6.000 adalah 60.000. Jadi harga jual adalah 100.000 ditambah 60.000. Oke, jadi dia dapat 160.000. Nah, berapa keuntungan yang diperoleh oleh pedagang? Tadi untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 160.000 dikurangi 140.000, jadi dia sebenarnya untung 20.000 rupiah. Masih untung, tapi nggak banyak, karena tadi setengahnya ya udahlah jual rugi aja lah gitu kan, daripada nggak habis gitu, udah rusak semua. Oke, gitu aja dari Kak Saat untuk aritmatika sosial. Nih, materi ini jangan sampai lolos, jangan sampai kalian nggak paham untuk persiapan SNBT ataupun ujian mandiri, ataupun ya kalau kalian lagi persiapan untuk kedinasan atau ujian yang lain. Gitu aja dari Kak Saat. Bisa komen di bawah mau materi apa lagi untuk belajar berikutnya. Sampai jumpa, dadah.